Sudah seharusnya setelah kita ini menjadi orang percaya, tambah hari kita harus mengalami kedewasaan di dalam Kristus. Segala tindakan, ucapan, tingkah laku kita harus mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ini menjadi orang Kristen bertahun-tahun, kita sudah percaya Tuhan, kita sudah rajin ke gereja, tapi kita tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan dalam perkara-perkara rohani, karakter kita tambah buruk, kelakuan kita tambah jahat, hubungan kita dengan Tuhan jauh, jangan-jangan ada yang salah. Di mana Anda belajar, di mana Anda ditetapkan, dan keputusan yang Anda lakukan itu salah. Karena tambah hari seharusnya kita semakin mengalami tingkat kedewasaan yang penuh. Pertumbuhan secara ilahi, semakin hari semakin karakternya diubah menjadi serupa gambar dengan Tuhan. Tujuan hidupnya jelas, semakin hari semakin kenal, mendekati seperti yang Tuhan mau. Coba buka sebentar bersama saya di Efesus pasal yang keempat ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita tuh harus mencapai tingkat seperti ini nih. Satu, pengetahuan kita tentang Allah, anak Allah itu benar-benar ngerti, jelas, paham, mengalami kedewasaan penuh dan pertumbuhannya itu normal, sehat, sampai kita benar-benar mengalami kepenuhan Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana caranya? Ini yang penting. Makanya kita harus bergereja lokal, kita harus dimuridkan, kita harus dididik, diajarin untuk mengerti kebenaran dengan orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan dalam kehidupannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tujuannya untuk membuat dewasa jemaat-jemaat Tuhan. Banyak orang berpikir, saya kan bisa langsung berdoa kepada Tuhan, saya juga nggak perlu gereja lokal lagi, saya bisa belajar sendiri, toh di dalam hati saya ada Roh Kudus, saya bisa langsung belajar bersama Roh Kudus, mempelajari setiap firman. Betul, itu tidak salah. Tetapi Tuhan yang sama ngomong di Efesus pasal yang keempat ayat 11, ini Tuhan yang ngomong, dan ialah melalui Rasul Paulus, Tuhan ngomong begini nih, dan ialah yang memberikan rasul-rasul, Tuhan itu berikan rasul-rasul, itu jawatan pelayanan kerasulan, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, ada penginjil-penginjil yang memberitakan kebenaran, dengan tanda-tanda ajaib dan luar biasa, mujizat, biasanya ini penginjil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Perhatikan Bebek, saya ulangin. Tuhan itu memberikan, pertama, rasul, ini jawatan pelayanan kerasulan, jawatan pelayanan kenabian, jawatan pelayanan penginjil, para gembala, dan para pengajar. Mereka itu sudah ditetapkan Tuhan di sekitar kita. Tujuannya untuk ngapain? Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan kita tuh perlu belajar firman Tuhan dengan orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan, supaya pengalaman, pengetahuan kita akan Tuhan itu utuh. Makanya kita kenal di Indonesia, kalau ya dipukul rata, kalau nggak pendeta ya gembala, taunya begitu. Padahal di dalam pelayanan Tuhan itu ada orang-orang tertentu yang memiliki jawatan pelayanan kelima ini. Pertama rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ini tujuannya untuk memperlengkapi umat Tuhan bisa mengalami tingkat kedewasaan yang penuh. Rasul cara ngajarnya berbeda, cara pandang firmannya berbeda, nabi juga sama. Mereka mempunyai spesifikasi masing-masing yang sudah Tuhan tentukan. Tujuannya membuat pengetahuan kita akan Tuhan itu utuh. Selama ini kita belajar kenal Tuhan itu dari cara pandangnya para gembala. Kalau gembala ya pasti ngayomi, melindungi, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Tapi jarang sekali kita mendengar pengajaran dari seorang yang memiliki jawatan nabi yang kerjaannya nemplak-nemplak dosa, bernubuat, berbicara tentang masa depan. Mulai hari ini beberapa tahun terakhir sudah dipulihkan jawatan pelayan ini. Apalagi ada pelayanan kerasulan yang membongkar dasar yang rusak, yang jelek, yang tidak benar, dicabut dulu, dibangun pondasinya kuat di atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Jadi mereka memiliki jawatan yang peranan berbeda. Cara melihat Tuhannya itu berbeda. Cara Nabi mengajarnya berbeda. Kita melihat sudut pandang Tuhan dari pelayanan kenabian ini berbeda. Tuhan adalah Tuhan yang keras, Tuhan yang memiliki otoritas,
bukan Tuhan yang hanya sekedar mengampuni, tapi kita harus belajar sisi Tuhan dari kelima jawatan pelayan ini, sehingga pengetahuan kita akan Tuhan itu utuh. Kalau kita ini hanya belajar dengan gembala bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pengampun, jadi kita nggak akan mengalami pengenalan Tuhan akan yang utuh. Makanya orang-orang yang nggak mengalami pengenalan Tuhan yang utuh akan mudah menghakimi. Nah, terutama orang Kristen tuh kalau suruh menghakimi itu gampang sekali, mudah sekali menilai orang lain. Tapi kalau untuk ngomongin yang baik, mendoakan yang baik biasanya agak berat. Tapi beberapa tahun terakhir ini banyak orang sudah mulai diubahkan, dipulihkan Tuhan, karena memiliki tingkat kedewasaan penuh. Nah, pelayanan Rasul, Nabi, penginjil, gembala, guru ini ditempatkan di gereja lokal, tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya ngapain? Ayat 13-nya. Supaya kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Iman kita itu benar-benar mengalami satu hal yang harus dicapai sesuai apa yang Tuhan mau. Pengetahuan kita juga benar tentang anak Allah. Kita juga dewasa penuh, bukan menjadi anak-anak. Tapi berapa banyak hari ini orang Kristen minggu ke gereja tapi kelakuannya anak-anak, tidak mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya sebagai orang dewasa. Orang dewasa itu peka, tahu membedakan mana yang salah dan benar, ngerti kehendak Tuhan. Tapi banyak hari ini orang Kristen hanya berada sekedar menjadi Kristen saja, bahkan menjadi bayi. Bayi kalau ditegur marah, kalau dinasihatin ngambek, maunya sesuatu yang enak-enak terus, maunya bubur, maunya diempok-empok, maunya diperhatiin dan lain sebagainya. Nah, kekristenan kita harus bertumbuh dari kita orang yang lahir baru, jadi orang percaya, bertumbuh terus menjadi orang Kristen yang dewasa, memenangkan jiwa-jiwa dan menjadi penyampai lidah Allah, melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, menjadi penyambung lidah Tuhan. Bahkan kita harus menggenapi visi Tuhan di muka bumi ini, karena setiap kita memiliki tanggung jawab masing-masing yang berbeda di hadapan Tuhan. Kalau kita mengalami pertumbuhan penuh seperti ini, kekristenan kita itu sehat dan normal. Tapi kalau kita nih, coba cek masing-masing. Saya nggak tahu kehidupan saudara-saudara atau kehidupan Bapak Ibu, saya nggak begitu ngerti. Coba cek masing-masing. Tingkat kedewasaannya itu seperti apa? Pengenalan akan Tuhannya itu seperti apa? Yang tahu kan kehidupan Bapak Ibu sendiri. Pendeta kan tahu luarnya saja. Tapi aslinya kehidupan Bapak Ibu, yang tahu ya diri sendiri. Diri Bapak Ibu sendiri. Coba perhatikan jam doamu seperti apa. Cara kamu membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti apa? Jam doamu seperti apa? Penyembahanmu, cara penyembahanmu seperti apa? Cara kita melayani Tuhan seperti apa? Cara kita melayani dan menyenangkan Tuhan seperti apa? Itu terbukti. Semakin kita dewasa, fokus kita adalah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kalau kita dewasa, kita akan menjadi orang yang peka, orang yang tajam, orang yang ngerti kebenaran. Harusnya setiap orang percaya mengalami seperti ini. Kita harus terus belajar sampai kita itu mengalami pengenalan akan Tuhan yang penuh. Perhatikan ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Kalau mengalami kepenuhan Kristus ya jelas bukan anak-anak. Tapi banyak hari ini Kristen anak-anak. Coba cek. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, kerjaannya apa? Nangis, jerit-jeritan, atau malah bersyukur dengan apa kejadian yang terjadi karena Tuhan mau melakukan hal yang baru. Kalau anak menghadapi masalah, nangis, jerit-jeritan. Tapi kalau orang dewasa, dia tahu belajar dari semua kesalahan, kejadian terjadi, dia belajar, dia akan melihat rencana Tuhan ke depannya. Berapa banyak orang yang masih kepahitan, orang yang masih tersinggung, orang yang susah mengampuni, orang yang hidupnya pahit, kecewa, bahkan dengan Tuhan kecewa, dengan pendeta kecewa, dengan gereja kecewa. Kalau kita masih pandang manusia, kita akan kecewa. Kita kalau dewasa, yang kita fokuskan, pandangan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang utama dan terutama itu Tuhan. Tapi kebanyakan orang itu kecewa karena yang dilihat manusianya. Orang dewasa, dia akan melihat fokusnya ke Yesus Kristus. Tujuan utama Yesus Kristus, bukan melihat orang. Ya pendeta nggak ada yang sempurna, pelayan Tuhan nggak ada yang sempurna, orang-orang Kristen juga nggak ada yang sempurna, kita masih disempurnakan semua. Tapi kalau fokus kita melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, kita akan kecewa. Tapi ketika kita ini, fokus kita ini melihat tujuan Allah, cara kerja Tuhan, maksud Tuhan, visi Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang dewasa, bukan lagi anak-anak. Kalau anak-anak itu gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Anak-anak nggak ngerti
orang itu berniat jahat atau tidak, karena keluguan dan kepolosan, bahkan kebodohannya, karena kebodohannya belum banyak pengetahuannya. Tapi orang dewasa itu sudah banyak pengetahuan, sudah banyak makan asam garam kata orang dunia, sudah ngerti tujuan yang sejati itu apa, maksud Tuhan yang sejati, yang murni itu seperti apa, kebenaran yang murni yang sejati itu apa. Orang-orang dewasa di dalam Kristus adalah orang yang ngerti kebenaran, maksud kerajaan surga dalam hidupnya apa, maksud firman dalam hidupnya apa. Kita ngerti firman, kita bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kalau ada pengajaran yang ngawur, pengajaran yang fokusnya pada diri sendiri, bahkan sekarang pengajaran banyak memotivasi, bukan merubah hati yang di dalam, Bapak Ibu, itu bagus didengerin di telinga. Semua khotbah yang sifatnya motivasi itu hanya menjangkau di jiwa. Karena firman adalah roh, harusnya firman yang disampaikan itu tembus sampai ke rohmu. Ke rohmu terima, jiwamu diperbarui, hidupmu akan diubahkan Tuhan. Tapi banyak sekarang pengkhotbah-pengkhotbah bagus-bagus banyak, yang diurapi juga banyak, pengkhotbah yang menyenangkan telinga saja juga banyak, enak didengar juga banyak, yang disentuhannya di jiwa. Bapak Ibu harus tahu membedakan pengajaran yang mana yang Bapak Ibu maksud. Kalau Bapak Ibu bertumbuh di dalam Kristus, Bapak Ibu perlu pengajaran firman yang benar-benar membongkar ke dalam hati. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, membawa pada pusat kehendak Tuhan. Sehingga kita lagi bukan anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, karena hari ini pengajaran macam-macam, banyak orang yang aneh-aneh ngaku nabi, bernubuat, tujuannya untuk diri sendiri, nubuatnya nubuatan sendiri, bukan nubuatan penyambung lidah Allah. Oleh permainan palsu manusia, ini yang bahaya. Permainan palsu manusia. Bahkan even pendeta pun bisa bermain palsu. Kelihatannya pelayanan, kelihatannya melayani Tuhan, dibungkus begitu rupa, kelihatannya suci kudus untuk Tuhan, padahal di dalamnya ada motivasi-motivasi jahat. Kalau Bapak Ibu ini peka di dalam Tuhan, Bapak Ibu ini bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu akan tahu persis ini. Bapak Ibu akan tahu membedakan hamba Tuhan ini murni apa tidak. Hamba Tuhan ini benar-benar melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, keturunan hati, tujuan untuk kerajaan surga atau untuk diri sendiri, untuk perutnya sendiri. Bapak Ibu akan semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus, akan tahu. Karena di sini dijelaskan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, kelihatannya rohani di luarnya, dibungkus rohani, padahal punya maksud-maksud tersembunyi. Bisa saja tujuannya adalah ketenaran, uang, kemasyuran, nama baik, lain sebagainya. Banyak motivasi manusia itu. Biasanya fokusnya kepada uang. Kalau Bapak Ibu belajar firman sungguh-sungguh, Bapak Ibu kan bisa membedakan. Oh, hamba Tuhan ini tujuannya ngapain? Menyeret kita dekat sama Tuhan atau menyeret pada kepentingan diri sendiri? Harusnya semua hamba Tuhan membawa umat Tuhan semakin tumbuh dewasa di dalam Kristus, semakin dekat Tuhan. Bukan untuk mendekat, dalam tanda kutip mendekati pakai nama Tuhan, tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Ini adalah permainan palsu manusia dan kelicikan yang mesatkan. Kalau tidak, ujungnya kita akan mudah diombang-ambingkan. Akhirnya kecewa. Kalau yang kecewa, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Kecewanya sama Tuhan apalagi? Ya lebih rugi banget. Nah, Tuhan nggak pernah mengecewakan. Karena pilihan kita yang salah, manusia yang punya motivasi salah yang diikutin, yang dipercayain, akhirnya yang mengecewakan. Coba perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Kalau orang itu tahu kebenaran, dia tahu persis nih. Pegangan, pondasinya, dasarnya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang didengarkan ini cocok sesuai firman apa tidak. Yang dilakukan itu sesuai firman apa tidak. Dicocokin dulu dengan firman. Kalau tahu firman, dia akan pegang kebenaran itu. Kalau di luar firman, berarti bukan kebenaran, yang nggak usah dipercayain. Tapi anak-anak yang masih bayi rohani seringkali percaya dengan berbagai hal yang sifatnya rohani, padahal jauh daripada Tuhan. Kelihatannya sih melayani, tapi isinya adalah hal yang buruk dan jahat. Bahkan beberapa pendeta saling serang sama pendeta. Buat apa? Orang yang kita sembah itu Yesus. Masa Yesus saja tahu persis loh. Bagaimana mungkin roh jahat sendiri berperang melawan roh jahat? Ya kerajaannya terpecah-pecah dong. Tapi hari ini banyak pendeta saling serang pendeta, merasa dirinya benar, pengajarannya paling benar, ngerti firman sendiri dan masuk surga sendiri, yang lain salah semua. Mudah sekali ngecap sesat ini tuh, menjadi pengganti Tuhan di muka bumi. Nah, kalau yang kayak begitu ya nggak usah didengerin. Kita mesti dengerin hamba Tuhan yang membawa kita itu semakin kenal Tuhan.
Semakin daging kita semakin dimatikan, semakin kita menyatu dengan Tuhan, mengenal pusat kehendak Tuhan, ngerti detak jantung Tuhan, bertumbuh terus di dalam Kristus. Tujuannya hamba Tuhan menyampaikan kebenaran supaya umat Tuhan mengalami tingkat kedewasaan yang penuh di dalam Kristus, ngerti tujuan hidupnya apa, melakukan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya, menjadi representasi dari kerajaan Allah. Itu penting sekali. Terus ayat 15 ya, saya ulang kembali. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, tujuan akhirnya kita harus benar-benar bertumbuh ke arah Yesus Kristus, menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Makanya saya di awal ngomong, kalau kita ini ngaku orang percaya, sudah ibadah, sudah rajin berdoa, tapi kelakuannya tidak berubah, ada yang salah dengan caramu, dengan sikap hatimu. Kalau ngaku orang Kristen, jam doanya tidak pernah berdoa, nggak mengalami keintiman, nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak ngerti visi Tuhan, nggak ngerti tujuan hidupnya. Ya perlu koreksi diri, jangan-jangan selama ini yang dipelajarin, jangan yang selama ini diterimanya salah. Harusnya Bapak Ibu semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus, diubah dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harusnya kita setiap hari berjalan dari iman kepada iman. Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Besok dalam kemuliaan, besok dalam kemuliaan. Terus sampai lama-lama ujungnya daging kita itu mati. Karena fokus kita kepada Tuhan. Sebenarnya cara tercepat untuk kita itu bisa mematikan daging adalah masuk di dalam penyembahan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kita tuh tahu persis, kita pasti tambah mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kalau orang mencintai Tuhan itu akan menyakiti Tuhan dengan sikap dan kelakuan yang berbeda. Sama saja kalau kita ini semakin hari semakin mencintai pasangan hidup kita, semakin cinta itu semakin besar, harusnya ya. Dengan pasangan hidup kita tambah hari cinta kita semakin besar. Kalau cinta kita semakin besar, kita hati-hati bersikap, bertindak, berkelakuan. Nggak mau menyakitin, nggak mau melukai pasangannya. Harusnya juga sama hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki kedalaman cinta dengan Tuhan, real, hidup kita itu pasti tidak mau melakukan dosa, pelanggaran yang jahat. Ya kita masih bisa melakukan dosa, tapi kita tidak bisa jatuh di dalam dosa terus-terusan, memilih untuk hidup dalam ketidakkudusan. Kita bisa kepleset jatuh, tapi cepat sekali balik kepada Tuhan. Itu orang yang berjalan dalam pertumbuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya, kalau hari ini Bapak Ibu udah ngaku orang Kristen, ngaku orang percaya, tapi jam doamu bolong-bolong, hubunganmu dengan Tuhan nggak ada. Kamu merasa hidupmu jauh daripada Tuhan karena nggak memiliki hubungan pribadi, mengenal Tuhan, nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Ada yang salah dan harus diubah mulai hari ini. Karena Tuhan mau kita ini bertumbuh di dalam Kristus, menjadi orang yang dewasa, orang yang akil balik, yang bisa dipercayakan perkara-perkara besar. Hanya orang yang akil balik, orang Indonesia tahu tuh, peraturan pemerintahan di Indonesia tahu, ketetapannya tahu bahwa orang yang akil balik bisa menerima warisan. Umur yang dipandang cukup baru bisa menerima warisan, apapun itu namanya. Mau asuransi, mau harta benda, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Itu baru kalau sudah akil balik baru menerima warisan. Nah, Tuhan mau kita itu tumbuh dewasa di dalam Kristus. Kalau kita ini tumbuh dewasa, ini kita tuh peka sekali loh. Kita melakukan dosa, ini berkenan pada Tuhan atau tidak. Kita tahu dan kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang seperti ini tuh orang yang bisa dipercayai Tuhan. Yang jadi masalahnya, hari ini Tuhan bisa nggak mempercayain kita dalam hal apapun juga loh, termasuk keuangan. Tuhan bisa nggak percayain uang sama kita? Kalau Tuhan percayakan uang itu kita pakai untuk apa? Kepentingan diri kita sendiri atau untuk menggenapi visi Tuhan, atau melakukan kehendak Tuhan, atau uang itu dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan? Itu pilihan kita. Nah, biasanya orang Kristen akan kelihatan bagaimana kalau teruji dengan uang. Dipercayakan uang aja ketahuan. Dia itu orang serakah, orang cinta diri sendiri, orang egois, ketahuan sekali. Apalagi kalau pendeta ngomong tentang persembahan. Puji Tuhan ya, saya nggak ngambil persembahan Bapak Ibu. Dan saya nggak pernah menerima persembahan dari Bapak Ibu. Semua persembahan kan diberikan kepada gereja. Dan saya nggak pernah pegang, saya nggak pernah terima, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Itu puji Tuhan.
Jadi saya bisa free ngomong bahwa hati kita ini harus bebas dari uang. Coba, kalau Bapak Ibu diberkati, coba lihat kanan kirinya. Pernah nggak diberkati, berbagi berkat kepada orang yang kekurangan, orang yang susah, orang yang menderita? Atau semuanya untuk aku, diriku, dan saya difokuskan? Orang yang dewasa, dia akan ngerti persis ketika dipercayakan berkat, berkat itu untuk apa. Ketika dipercayakan karunia, hikmat, pengertian, perkara-perkara rohani, pengetahuan, itu harusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Harusnya hidup kita ini bukan berbicara tentang aku, diriku, dan saya. Hidup kita itu harus berbicara tentang orang lain yang diberkati melalui hidup kita, orang lain yang diubahkan melalui hidup kita, orang lain yang dijamah melalui hidup kita, orang lain yang mengalami Tuhan melalui hidup kita. Harusnya hidup kita mencerminkan seperti itu. Baru itu orang yang bisa dipercaya Tuhan. Tuhan hari ini percayakan apa sama Bapak Ibu? Bisa dipercayakan apa enggak? Coba cek masing-masing. Hikmat, pengertian, pengetahuan bisa dipercaya Tuhan? Karena ketika Tuhan memberi kepada kita, Tuhan nggak pernah mengambil. Setan yang seringkali mengambil. Sekali Tuhan beri, Tuhan nggak pernah ambil. Tujuannya apa? Tuhan beri. Tujuannya dipakai untuk kemuliaan namanya. Untuk menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Yang dapat kehormatan, yang dapat pujian siapa? Tuhan sendiri. Allah sendiri. Yesus sendiri yang layak terima pujian ujungnya. Sebab dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Bagi Dia, dari Dia, bagi Dia, oleh Dia. Tujuannya untuk kemuliaannya. Kalau Tuhan percayakan apapun hari ini, kerjakan dengan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Ketika kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, Tuhan akan limpahkan kembali. Bukankah ada ayat ngomong begini? Kalau kamu setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, Tuhan berbicara seperti itu artinya apa? Kalau Bapak Ibu ini dipercayakan segala sesuatu dan melakukannya, kerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab, Tuhan akan limpahkan, perbesar lagi. Perbesar lagi. Pengaruhnya diperbesar, berkatnya diperbesar, kapasitasnya diperbesar. Dampaknya lebih besar. Karena kita didapati bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Anak-anak nggak ngerti seperti ini. Orang Kristen bayi nggak ngerti seperti ini. Makanya Bapak Ibu perlu dimuridkan, diajar, dididik. Bapak Ibu nggak boleh liar. Bergereja lokal. Belajar di tempat Anda berjemaat. Harus belajar, dimuridkan. Belajar. Sekarang kan Bapak Ibu bisa dengerin khotbah di YouTube. Segala macam pendeta banyak di sana. Belajar sama pendeta-pendeta yang bagus. Pendeta di YouTube banyak yang bagus. Belajar sama mereka. Belajar hikmat dan pengertiannya. Praktekkan dalam kehidupan hari-hari. Supaya hidup kita itu memiliki dampak yang besar. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Hai hambaku yang baik dan berkenan, masuklah ke dalam meja perjamuan. Saya ingin didapatin seperti itu. Dan saya berdoa Bapak Ibu juga mengalami seperti itu. Bapak Ibu nggak bisa liar. Bapak Ibu nggak bisa hanya sekedar jadi orang Kristen gereja-gerejaan. Bapak Ibu harus dimuridkan di gereja lokal. Belajar di sana. Belajar sama gembalamu, belajar sama pendetamu, belajar sama guru-guru rohani. Semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin peka, semakin ngerti maksud Tuhan dan tujuan Tuhan, semakin dewasa di dalam Kristus. Dan ujungnya, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Nama Tuhan akan bekerja dahsyat melalui hidupmu. Dampakmu itu tidak hanya di satu kota, tapi di mana-mana. Puji Tuhan ya. Hari ini ada media sosial, banyak platform, ada Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Ketika saya bisa ngomong firman di media sosial, itu jangkaunya kemana-mana, luas sekali. Dan bersyukur ada teknologi yang seperti ini. Orang bisa belajar dari rumah, mendengarkan firman Tuhan. Dengerin pendeta-pendeta yang bagus itu banyak sekali. Pendeta yang murni hatinya, yang tulus melayani Tuhan itu bagus pengajarannya. Dengarkan mereka. Karena mereka sudah mengalami proses peremukan dari Tuhan. Mereka sudah diremukkan Tuhan, mereka sudah diubahkan Tuhan. Makanya apa yang disampaikan itu powerful, memiliki urapan dan otoritas. Hidup, kalau hamba Tuhan itu hidupnya sudah diubahkan, mengalami perjalanan dengan Tuhan. Apa yang disampaikan itu benar-benar tajam, merubah kehidupan Bapak Ibu. Karena perkataan yang disampaikan itu adalah roh dan kehidupan. Karena firman yang saya sampaikan sama firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sama-sama berkuasanya. Karena apa? Firman Tuhan.
kecuali kata-kata saya sendiri. Harusnya kehidupan yang sama berkuasa dalam lidah bibir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngomong firman, menyampaikan firman, memberitakan kesaksian kepada siapapun juga, itu sama berkuasa firman, tembus sampai ke hati. Mereka banyak orang diubahkan di jamaah Tuhan. Memang kita nggak bisa merubah orang, tapi firman yang kita sampaikan melalui lidah kita itu sanggup menjamah sampai ke hati orang. Dan saya berdoa, Bapak Ibu terus bertumbuh di dalam Kristus. Bukan menjadi jemaat yang liar, orang Kristen yang liar, nggak mau diajarin. Karena Tuhan taruh rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru untuk melengkapi orang kudus. Mereka ditempatkan, biasanya ditaruh di gereja lokal. Dan Tuhan memang taruh gereja lokal itu sebagai otoritas rohani di atas kita, supaya kita belajar menundukkan diri, menyangkalin diri, submit, hormat. Karena di dalam kerajaan Allah, kita harus belajar tentang otoritas rohani. Otoritas tertinggi adalah Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Di surga pun juga Tuhan Yesus yang tertinggi. Dan baru tertaruh otoritas pemerintahan, gereja lokal, dan keluarga. Bapak Ibu bisa dengerin pengajaran saya itu. Saya udah khotbah lama, beberapa tahun yang lalu, tentang otoritas ilahi. Nah, baru kita semakin hari semakin dewasa, bertumbuh terus, berjalan dalam kemuliaan, menjadi dampak, dan banyak orang akan diubahkan melalui hidup kita. Dengerin Bapak, hidupnya Bapak Ibu itu dampaknya besar. Tuhan punya rencana besar. Tuhan akan lakukan perkara besar. Ketika Bapak Ibu memilih hidup berjalan dalam kekudusan, dalam kemuliaan, bergaul dengan Tuhan, suatu hari dampak hidupmu lebih besar daripada dampak hidup saya. Bahkan hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, keuangan dipulihkan. Semua dalam kehidupanmu dipulihkan total. Tujuannya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya berdoa, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memproses, Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus mendewasakan, sampai kita ngerti pusat kehendaknya dan ngerti isi detak jantung hati Tuhan, supaya kita bisa berjalan seirama, seritme dengan Tuhan, mengikuti persis seperti yang Tuhan mau. Tentunya Yesus Kristus yang dimuliakan dan ditinggikan. Amin. God bless you.